Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika saya masih frater, berangkat dari Sumba ke Yogyakarta, dan setelah sampai di Pulau Bali, artinya setelah melakukan perjalanan dengan kapal laut lalu lanjutkan dengan kendaraan bis menuju ke Yogyakarta. Mulai dari Terminal Ubung di Bali menuju Terminal Umbul Harjo di Yogyakarta. Di setiap terminal, saudari-saudara, betapa pada masa itu banyak orang berteriak-teriak, para kondektur memanggil atau mencari penumpang untuk memenuhi katakanlah kuota bisnya menuju ke tujuan. Yang menarik justru yang berteriak-teriak mencari penumpang itu tidak ikut berangkat ke tujuan. Tugas dia hanya berteriak-teriak di terminal, cari-cari penumpang, lalu kalau sudah dapat, bis jalan dan dia tinggal. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengalaman ini mengingatkan saya, saudara-saudari, ketika membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, saat Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Jadi, seruan atau teriakan, saudari-saudara, bukan jaminan bahwa orang itu ikut atau tidak pada apa yang ia serukan, seperti seseorang yang berteriak di terminal tadi. Namun, dia tetap tinggal di situ. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kata-kata indah, nasihat, seruan, dan macam-macam bentuk motivasi yang saleh-saleh yang kita tulis di status media sosial kita, dan atau seruan apapun mestinya hidup secara nyata dalam diri seseorang yang mengatakannya. Itulah konsistensi antara kata dan tindakan, antara identitas dan praktek hidup yang nyata, antara teori dan kesaksian hidup. Maka jika Anda adalah seorang religius, tampakkanlah identitasmu itu dalam sikap dan tindakanmu. Jika Anda adalah seorang guru, tunjukkan identitasmu itu dalam kreativitas dan kualitas mengajar, sehingga Anda memang pantas digugu dan ditiru sebagai guru. Bila Anda seorang pejabat, Anda seorang pegawai pemerintah, Anda seorang wakil rakyat,
atau apapun itu. Hadirkanlah identitasmu itu dalam karya dan pelayanan yang nyata di tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, menghadirkan identitas nyata dalam kesaksian hidup, dan lebih-lebih lagi bahwa itu sesuai dengan kehendak Bapa, itulah yang membawa orang sampai ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk dapat masuk, setiap orang harus melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar keinginan, bukan sekedar rencana atau seruan, bukan sekedar teriakan, tapi suatu sikap yang melekat, yang mewujud di dalam tindakan yang nyata. Seruan tanpa praktek yang nyata sia-sia, sebagaimana iman tanpa perbuatan adalah mati. Melakukan kehendak Bapa semestinya sudah menjadi kebiasaan yang sudah ditanamkan, dibiasakan orang tua kepada anak-anak sejak dini, sejak kecil. Keluarga-keluarga Kristiani mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan sikap dan nilai-nilai hidup Kristiani kepada anak-anak. Dengan demikian, anak-anak memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk merintis jalan menuju ke sorga. Saudari-saudara, moga-moga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk benar-benar hidup antara apa yang kita imani dan apa yang kita praktekkan dalam hidup itu senantiasa integral, konsisten antara kata dan tindakan, antara teori dan praktek, antara pengajaran dan kesaksian hidup. Selamat menjalankan hidup kita, moga-moga setiap kata-kata, tindakan, dan apapun yang kita lakukan senantiasa sesuai kehendak Allah dan mengantar kita ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang menerangi akal dan hati kami, untuk senantiasa hidup konsisten antara kata dan tindakan, antara seruan dan kesaksian hidup, antara nasihat dan praktek yang nyata. Semoga segala ucapan, doa, dan seruan kami tercermin dalam tingkah laku kami yang baik dan berkenan kepadamu dan kepada sesama. Seanggola Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.